bertemu menak. DPR sentil soal penyelewengan dana bantuan pesantren. Ya, ada potongan per siswa, ada yang 5.000, ada yang 3.000, ada juga kegiatan yang mungkin tidak ada bentuknya, Pak. Dan saya secara spesifik sudah sampaikan dengan Pak Menteri, banyak pengaduan masyarakat Dumas, ya. Dan ini serius, Pak, karena madrasah-madrasah itu situasinya tertekan atau tidak berani untuk menyuarakan protes atau apa. Nah, oleh karena itu mungkin kami berharap Gus Yakut punya legacy tersendiri, Pak. Di zaman kepemimpinan Pak Menteri ini ada hal yang bisa kita kenang, bahwa pemotongan dana pesantren dan pemotongan dana BOS itu bisa kita akhiri. Karena bagaimanapun sebenarnya itu untuk orang-orang yang tidak mampu. Malu napa malu? Aduh, muka mau taruh di mana? Jangan lupa untuk merespon dan sebagai tanggung jawab kepada rakyat, kepada umat. Padahal Islam tidak hanya sekedar ibadah mahdoh, tidak hanya sekedar ritual, sholat, puasa, enggak hanya itu, tapi juga bagaimana seorang khalifah, seorang amirul mukminin mengurus sumber daya alam negeri-negeri kaum muslimin dengan seadil-adilnya, dan itu semua diatur dengan syariat Islam secara kafah yang notabene sudah diwajibkan. Sebenarnya korupsi itu pengkhianatan, karena seorang diberi amanah, pelihara ini, gunakan ini pada tempatnya dan sebagainya, dia mengambilnya tidak menggunakannya, dia berkhianat. Ketua Komisi 8 DPR Yandi Susanto menyinggung soal adanya sejumlah penyimpangan pengelolaan anggaran dan program yang dilaksanakan Kementerian Agama, salah satunya yang menyangkut pada bantuan operasional pesantren. Yandri meminta kepada Menteri Agama Yakut Khalil Qomas agar evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2021 dan evaluasi kinerja program dan anggaran tahun 2022 diharapkan tidak hanya mengenai apa yang telah dicapai saja, tapi juga mengenai proses pengelolaan anggaran dan program yang dilaksanakan. Politikus PAN itu mencontohkan, untuk pelaksanaan BOP misalnya, ditemukan banyak penyimpangan yang dilakukan oleh berbagai oknum. Penyimpangan BOP itu diantaranya adalah pesantren fiktif. Menurutnya, pelaksanaan BOP ini hanya berujuk pada surat perizinan pesantren saja, tapi tidak ditinjau kembali oleh Kemenak apakah bukti fisik berupa gedung atau bangunannya ada atau tidak. Imbasnya, banyak pesantren yang tidak memiliki bangunan, tapi memiliki surat perizinan yang mendapatkan bantuan tersebut. Tak hanya itu, ia juga mendengar adanya pemotongan oleh oknum-oknum di lingkungan Kementerian Agama. Dengan adanya isu yang berseliweran ini, Yandri meminta Menak berkomitmen agar penyelewengan ini tidak terjadi. Bukan hanya pada pesantren, Yandri mendengar penyimpangan juga terjadi pada bantuan operasional siswa, pada madrasah-madrasah. Dari isu yang didapat banyak pemotongan BOS dari para oknum. Ia berharap berbagai penyimpangan program dan anggaran tersebut tidak terjadi lagi dalam pengelolaan anggaran 2022. DPR RI bersama Menteri Agama Yakut Khalil Qomas telah menetapkan biaya penyelenggaraan ibadah haji. Dari kesepakatan yang muncul pada Rabu 13 April 2022, BPIH untuk pemberangkatan 2022 per jamaah sebesar 39,8 juta. Besaran BPIH naik 4 juta dari 2020. Biaya haji 2020 lalu adalah sebesar 35,2 juta, disesuaikan dengan embarkasi pemberangkatan. DPR menyatakan BPIH rata-rata per jamaah haji 2022 disetujui 81 juta, sebesar 39,8 juta dibayarkan oleh jemaah, sisanya disubsidi oleh negara. Kenaikan BPIH per jamaah disebabkan oleh peningkatan layanan di Mekah. Namun, biaya protokol kesehatan, akomodasi, biaya 3 kali makan, serta pelayanan di Arafah dan Mina. Sesuai ketentuan pemerintah Arab Saudi, jemaah haji 2022 yang diberangkatkan berusia kurang dari 65 tahun. Mempertimbangkan keamanan karena pandemi COVID-19, rencananya jemaah haji 2022 kloter pertama diberangkatkan pada Juni 2022 mendatang. Sementara calon jemaah haji usia 65 tahun ke atas bisa mengikuti pemberangkatan haji 2023 jika sudah dibuka. Jemaah haji Sumatera Selatan sejak Sabtu 28 Mei 2022 kemarin mulai menjalani rangkaian kegiatan manasik haji yang digelar pemerintah di Masjid Agung Sultan Mahmud Baharudin I Jayo Wikramo Sabtu 28 Mei 2021 lalu. Jemaah haji tahun 1443 Hijriah 2022
2022 Masehi nantinya akan diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah langsung dari Bandar Sultan Mahmud Baharudin II, Palembang mulai tanggal 25 Juni 2022 mendatang. Meski demikian, jumlah tersebut belum memenuhi kuota 100% pemberangkatan jemaah haji asal Embarkasi Palembang yang bisa mencapai hampir 7.000 jemaah. Mengingat kuota yang diberikan kepada jemaah asal Sumsel hanya sebesar 45% dari jumlah biasanya. Nantinya jemaah yang sudah tertunda selama 2 tahun lalu, namun belum kebagian kursi keberangkatan tahun ini, dipastikan akan diberangkatkan tahun depan. Oleh sebab itu, Ahmad Dahlil selaku Kepala Bidang Haji dan Umrah Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumsel mengungkap, yang baru akan mendaftar haji reguler pada tahun ini akan masa tunggunya selama 22 tahun, karena syarat jemaah haji yang hendak berangkat ke Tanah Suci adalah berusia 18 tahun, sudah divaksin booster dan melakukan PCR sehari sebelum keberangkatan. Adapun sebelum melakukan pendaftaran calon jemaah haji melakukan pembukaan tabungan haji dengan saldo minimal 25 juta sebagai DP awal dan kemudian mengisi formulir soal pendaftaran pergi haji di kantor Kemenak kabupaten atau kota sesuai domisili. Hal tersebut seperti diungkap Lisani, Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kantor Kemenak Kota Palembang.